Dr. Muhnizar Siagian merilis sebuah artikel ilmiah berjudul 4 Dekade Kampanye Diaspora Papua untuk Kemerdekaan Papua di Kawasan Pasifik, atau 4 Decade of Papuan Diaspora Campaigning for Papuan Independence in the Pacific Region, di Papua Journal of Diplomacy and International Relations, Volume 5, Spesial Isu 1, Mei 2025. Papua Journal of Diplomacy and International Relations adalah sebuah jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih, bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Jurnal ini diluncurkan pada tahun 2021 dan terbit 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. Papua Journal of Diplomacy and International Relations telah terakreditasi pada peringkat ketiga Science and Technology Index, SINTA 3, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sejak Juli 2023. Muhnizar Siagian adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas 11 Maret, Surakarta. Ia meraih gelar doktor dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Pajajaran. Sejak tahun 2014, ia secara konsisten memfokuskan kajiannya pada isu-isu Papua melalui tesis, disertasi, dan berbagai artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal yang akan kita bedah pada video ini adalah salah satunya yang terbaru. Mari kita mulai. Jadi, studi yang dilakukan oleh Muhnizar Siagian ini mengkaji upaya diaspora Papua selama 4 dekade dalam mengampanyekan kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik. Penelitian ini menganalisis kampanye yang dimulai sejak 1980-an oleh tokoh-tokoh seperti John Otto Ondawame dan Andi Ayamiseba, yang kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin seperti Benny Wenda. Melalui pendekatan historis, penelitian ini menyelidiki bagaimana kampanye pro-kemerdekaan tersebut menyoroti penyerahan kontroversial Papua kepada Indonesia pada tahun 1969, kekerasan politik yang terjadi setelahnya, pelanggaran hak asasi manusia, serta peran solidaritas Melanesia. Studi ini berargumen bahwa diaspora Papua memainkan peran penting dalam menginternasionalisasi isu Papua dan menghimpun dukungan dari berbagai aktor, termasuk pejabat negara, pemimpin tradisional, dan kelompok masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun dukungan dari aktor negara tidak selalu konsisten, kampanye diaspora yang berkelanjutan telah berhasil meningkatkan kesadaran regional dan global terhadap isu kemerdekaan Papua. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur, dengan menyoroti dampak aktivisme diaspora terhadap proses perjuangan kemerdekaan Papua. Pada bagian pendahuluan, Muhnizar Siagian menguraikan bahwa, Papua mengalami konflik berkepanjangan sejak bergabung dengan Indonesia, sehingga banyak orang asli Papua yang mengungsi ke luar negeri, terutama ke kawasan Pasifik. Kawasan ini dipilih karena kedekatan geografis, kesamaan etnis Melanesia, dan dukungan organisasi regional Melanesian Spearhead Group yang memperjuangkan kemerdekaan bagi semua Melanesia, termasuk Papua. Sejak 1980-an, diaspora pro-kemerdekaan Papua telah aktif mengkampanyekan isu Papua di negara-negara Pasifik, mendapat perlindungan dan kebebasan berpolitik dari negara-negara tersebut. Mereka tidak hanya menyebar secara fisik, tapi juga menyebarkan gagasan dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Studi ini meneliti siapa saja diaspora tersebut dan isu-isu apa saja yang mereka angkat selama 4 dekade terakhir. Buku Papua Roadmap karya Muridan Wijojo dijadikan referensi penting untuk memahami akar konflik Papua, yang berakar pada sejarah integrasi yang bermasalah, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan ekonomi, dan marginalisasi orang asli Papua. Faktor-faktor ini diperkuat oleh penelitian lain, seperti MacLeod tahun 2015, yang menyoroti 5 penyebab utama resistensi Papua terhadap Indonesia, termasuk isu rasisme dan transmigrasi. Dimensi internasional dari konflik Papua juga sangat penting, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia yang diduga telah mencapai tingkat genosida lambat, seperti yang diungkap oleh para pejuang kemerdekaan Papua. Peran diaspora Papua sebagai aktor politik juga mendapat sorotan, khususnya dalam konferensi perdamaian dan aktivitas politik yang menyuarakan kemerdekaan, yang menunjukkan pentingnya dukungan internasional dan jaringan global diaspora untuk perjuangan Papua. Namun ada perbedaan perspektif antara pemerintah Indonesia, yang menekankan kedaulatan dan komunitas internasional, yang menyoroti isu kemanusiaan dan hak penentuan nasib sendiri. Studi-studi terkini mencoba mengisi kekosongan, dengan meneliti motivasi diaspora Papua dalam menggunakan standar hak asasi manusia global dan solidaritas Melanesia, untuk menggalang dukungan internasional, sehingga memperkaya pemahaman tentang dinamika konflik dan perjuangan Papua di panggung dunia. Penelitian Muhnizar Siagian ini
menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mendalami aktivitas diaspora Papua pro-kemerdekaan, khususnya kampanye dan upaya pelobi mereka di kawasan Pasifik. Dengan analisis kerangka, peneliti mengidentifikasi pola-pola operasi, isu yang diangkat, dan hasil yang dicapai, lalu membandingkannya dengan data studi kasus untuk membangun narasi yang konsisten. Fokus penelitian meliputi diaspora Papua sebagai kelompok, isu utama yang diperjuangkan, dan rentang waktu dari 1980-an hingga 2024. Periode ini mencakup kepemimpinan tokoh diaspora, seperti Andi Ayamiseba dan John Otto Ondawame, serta pembentukan Melanesian Spearhead Group sebagai platform advokasi. Studi ini menggunakan kajian literatur untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran perkembangan diaspora selama 4 dekade terakhir. Pada bagian pembahasan, Muhnizar Siagian menjelaskan, sejak tahun 1980-an, diaspora pro-kemerdekaan Papua aktif berinteraksi dan melobi negara-negara di kawasan Pasifik untuk mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tokoh penting awal seperti John Otto Ondawame, akademisi dan aktivis OPM, serta Andi Ayamiseba, musisi dari band Black Brothers, berperan besar dalam memperjuangkan isu Papua secara internasional. John Ondawame mendirikan West Papua Project di Universitas Sydney dan West Papua National Coalition for Liberation, serta berperan penting dalam rekonsiliasi faksi-faksi Papua, yang kemudian membentuk United Liberation Movement for West Papua. Sementara Andi Ayamiseba membangun basis dukungan di Vanuatu, bekerja sama dengan Perdana Menteri Walter Lini, yang menganut ideologi sosialisme Melanesia, yang mendukung perjuangan anti-kolonialisme, dan bersama John serta Rex Rumakiek membuka kantor perwakilan rakyat Papua di Port Vila, Vanuatu. Selain itu, Benny Wenda menjadi figur sentral setelah melarikan diri ke Inggris pada 2002 dan mendirikan West Papua National Parliament serta Free West Papua Campaign, yang sangat intensif melakukan kampanye dan diplomasi, termasuk membentuk International Parliamentarians for West Papua, untuk merangkul politisi dunia mendukung kemerdekaan Papua. Bersama dengan tokoh-tokoh diaspora lainnya dan dukungan dari para pemimpin Pasifik seperti Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil, dari Vanuatu, upaya diplomasi politik ini berhasil mengantar United Liberation Movement for West Papua, memperoleh status anggota pengamat di Melanesian Spearhead Group. Keseluruhan aktivitas diaspora ini menunjukkan perjuangan panjang dan strategis, yang menggabungkan kampanye politik, advokasi hak asasi manusia, dan diplomasi internasional guna mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pergerakan United Liberation Movement for West Papua, lahir dari upaya panjang konsolidasi berbagai kelompok pro-kemerdekaan Papua di diaspora Pasifik. Sebelumnya, banyak faksi seperti Federal Republic of West Papua, West Papua National Coalition of Liberation, dan West Papua National Parliament bergerak sendiri-sendiri, untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Namun, pada tahun 2014, dengan fasilitasi Vanuatu, sebagai anggota Melanesian Spearhead Group, semua faksi ini akhirnya bersatu, melalui deklarasi Saralana. Kesepakatan ini membawa United Liberation Movement for West Papua, sebagai satu suara mewakili rakyat Papua di kancah internasional, khususnya dengan diterimanya United Liberation Movement for West Papua, sebagai anggota pengamat Melanesian Spearhead Group pada 2015. Hal ini menandai babak baru perjuangan Papua, yang sebelumnya terpecah menjadi beberapa kelompok, memperkuat posisi politik mereka di tingkat regional. Dalam perjuangannya, United Liberation Movement for West Papua menyoroti isu kolonialisme, yang dilakukan Indonesia terhadap Papua, yang mereka pandang sebagai bentuk penjajahan modern, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang sistematis. Mereka menganggap sejarah integrasi Papua ke Indonesia penuh dengan tekanan dan manipulasi, serta menolak klaim kemerdekaan Indonesia atas Papua, yang dianggap bertentangan dengan semangat dekolonisasi. Melalui pengakuan Melanesian Spearhead Group dan kampanye internasional, United Liberation Movement for West Papua berupaya mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi Papua, menuntut penghentian pelanggaran HAM, dan menegaskan identitas Melanesia sebagai basis solidaritas dalam perjuangan kemerdekaan. Keberhasilan United Liberation Movement for West Papua membuka ruang dialog baru di kawasan Pasifik dan menjadi tekanan politik bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan perlakuannya terhadap rakyat Papua. Muhnizar Siagian berkesimpulan bahwa, dengan menguraikan profil tokoh-tokoh diaspora dan langkah-langkah yang mereka ambil, selama 4 dekade terakhir, penelitian ini menemukan bahwa, diaspora Papua pro-kemerdekaan merupakan aktor paling penting dalam upaya lobi internasional, dengan tujuan utama memperoleh dukungan bagi kemerdekaan Papua. Saat ini, setelah 4 dekade berkampanye dan melobi, diaspora Papua di kawasan Pasifik telah menunjukkan hasil yang signifikan. Isu Papua telah mendapat perhatian luas dan dukungan dari aktor negara maupun masyarakat sipil. Beberapa negara di Pasifik, seperti yang terlihat dalam sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York tahun 2016, yaitu Vanuatu bersama Kepulauan Solomon,
Kepulauan Marshall, Nauru, Tuvalu, dan Tonga, mendesak Indonesia untuk memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua dan meminta PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia di Papua. Penerimaan United Liberation Movement for West Papua sebagai anggota pengamat di Melanesian Spearhead Group juga merupakan kemajuan terbesar dalam sejarah perjuangan diplomatik Papua di kawasan Pasifik, yang menandakan bahwa terdapat dua perwakilan Papua di Melanesian Spearhead Group, pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua. Pencapaian ini menunjukkan bagaimana para aktor diaspora Papua telah bekerja secara strategis dan konsisten dalam meraih dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil di kawasan Pasifik. Tidak hanya aktor negara, tetapi juga masyarakat sipil seperti gereja, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan jurnalis semakin menyoroti isu Papua. Di Australia, terdapat banyak lembaga riset tentang Papua dan akademisi yang secara khusus meneliti isu ini. Bahkan terdapat perdebatan di kalangan akademisi Australia antara mengambil pilihan politik realistis dengan mendukung Indonesia, atau menjalankan kewajiban moral dengan mendukung Papua merdeka dan menuntut penyelidikan atas pelanggaran HAM di Papua. Gereja, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat sipil di kawasan Pasifik semakin menunjukkan perhatian, bahkan dukungan, terhadap kemerdekaan Papua. Namun, semua ini tentu menghadapi persaingan sengit dari pemerintah Indonesia yang saat ini juga terus melakukan manuver diplomatik di kawasan Pasifik untuk mengurangi dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Upaya bersama ini telah membantu menjaga perhatian dunia terhadap perjuangan Papua dalam menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan hak asasi manusia. Perlu digarisbawahi bahwa upaya mencapai kemerdekaan Papua masih terus berlangsung hingga hari ini dan kemungkinan besar akan terus berlanjut, setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, mengingat konsistensi kampanye diaspora Papua dan regenerasi tokoh-tokohnya, dari Andi dan John Otto hingga Benny Wenda dan tokoh-tokoh lain yang lebih muda. Studi masa depan yang disarankan oleh Mohnizar Siagian adalah dapat menelaah bagaimana strategi diaspora Papua berkembang, khususnya di luar kawasan Pasifik, dan bagaimana platform digital membantu memperkuat pesan mereka. Membandingkan keberhasilan advokasi yang dipimpin oleh diaspora dalam mendorong perubahan politik, juga dapat memberikan wawasan berharga dalam praktik lobi internasional. Penelitian semacam ini akan memberi gambaran lebih jelas tentang bagaimana diaspora membentuk opini global dan memengaruhi pengambilan keputusan terkait isu penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia. Berikan komentar Anda tentang artikel jurnal karya Mohnizar Siagian ini.